Halo viewers. Oke, halo guys. Hari ini aku mau ngebahas tentang pembobotan di setiap jurusan sebelum kalian besok memilih jurusan yang akan kalian pilih di SBMPTN nantinya. Sebelumnya, gue mau ngasih tahu bahwa kalau kalian menemukan pembobotan di teknik misalnya, subtes ABC, atau pembobotan di FK subtes ABC. Gue mau bilang, gak ada informasi yang 100% valid atau 100% benar. Kenapa? Karena pihak LTMPT nggak pernah ngasih tahu atau nggak pernah membocorkan pembobotannya itu seperti apa. Semua informasi yang ada di YouTube, semua informasi yang ada di internet, yang ada di Instagram, kalau kalian nemu, itu nggak ada yang 100% valid, termasuk informasi gue sekarang. Aku melihat dari data-data di tahun 2019, bentuk nilai realnya seperti apa, sertifikat UTBK-nya seperti apa. Lihat mata kuliah juga, di mata kuliah itu dia belajar apa aja dihubungkan dengan subtes yang akan diujikan di UTBK. Dan yang ketiga, wawancara juga sama mahasiswa tersebut. Di jurusan X belajar apa aja sih? Menurut kamu, dari subtes UTBK yang ada, yang akan lebih terlihat diunggulkan atau yang akan lebih banyak digunakan di jurusanmu seperti apa? Sama dari pertama yang aku bilang, hasil ini nggak 100% valid, cuman aku akan memperlihatkan data-data yang aku punya, baik dari orang yang aku wawancarai maupun siswa-siswa di tempat kerja aku yang udah lulus, karena kita harus tahu nilainya berapa. Nah, pertama akuntansi dulu. Kalau untuk akuntansi sendiri, dari data yang ada, menurut aku PU sama PK-nya harus bagus. Cuman kalau di sini PK-nya kecil 560, tapi menurut aku kebantu sama ekonominya. Ekonominya 835. Selanjutnya sastra Belanda. Kalau di sastra sendiri, yang aku sarankan untuk tinggi itu ada di PPU dan PBM. Nah, kalau teman-teman lihat, memang di sini yang paling tinggi untuk TPS-nya adalah PPU dan PBM-nya. Nah, kalau ini nilai untuk ilmu komputer, yang masuk ilmu komputer UI tahun 2019, kalau dilihat, dia tuh paling tinggi TPS-nya di kemampuan membaca dan menulis. Cuman menurut aku sendiri, kalau untuk ilmu komputer itu biasanya yang tinggi itu di PU dan PK-nya. Nah, tapi kalau teman-teman lihat yang tadi, kalau udah 700 dan 650-an itu udah tinggi sebenarnya di tahun 2019. Jadi nilai PK 681 ini menurut aku udah tinggi. Dia udah tergolong tinggi secara rata-rata. Tapi untuk nilainya sendiri memang yang lebih tingginya di kemampuan membaca dan menulis. Nah, terus untuk PKA-nya menurut aku yang harus tinggi itu matematika saintek. Tapi lagi-lagi ternyata dia tinggi di fisika dan kimia. Jadi kalau misalnya bobotnya kecil tapi nilainya tinggi, membantu juga ya teman-teman ya. Nanti kan hasilnya juga akan lebih tinggi kalau misalnya kalian bisa mendapatkan nilai yang tinggi di bobot yang kecil. Kalian bisa lihat di playlist Core UTBK yang ada di UI, di situ udah lengkap semua jurusannya. Jadi intinya teman-teman, kalau menurut aku pribadi, kalau emang kalian mau jurusan teknik atau yang berhubungan dengan hitung-hitungan, itu perkuatlah di PU dan PK. Nah, tapi kalau kalian mau masuk ke jurusan sastra, jurusan sosial, jurusan FIB, itu perkuat di PBM dan PPU. Karena menurut aku bobotnya lebih besar. Nah, kalau teman-teman mau tahu persentase bobotnya per TPS di semua jurusan seperti apa, aku udah pernah buat di sini. Teman-teman bisa lihat aja. Nanti teman-teman tinggal mengambil bobot untuk TKA-nya sendiri. Jadi misalnya mau teknik nih, ya udah TKA-nya fisika dan matematika. Mau kedokteran nih, ya udah TKA-nya biologi dan kimia. Tapi yang paling penting teman-teman menurut aku adalah teman-teman harus tahu list bobot TPS-nya. Karena bobot TPS itu akan lebih besar dibandingkan TKA. Jadi kalau teman-teman udah punya strategi nih, udah tahu bobot TPS mana yang lebih besar, menurut aku itu akan menguntungkan teman-teman nantinya. Aku sendiri walaupun gak ada yang 100% valid, kita juga harus punya usaha untuk mengetahui tes apa yang bobotnya lumayan tinggi di jurusan yang akan kita pilih pertama. Yang kedua, hal ini bisa teman-teman jadikan strategi untuk memilih jurusan di SBMPTN nantinya. Kalau bobotnya sama, kalau bobotnya mirip, kan kemungkinan peluangnya untuk bisa lulus jurusan yang teman-teman pilih akan lebih besar dibandingkan kalau misalnya kita nggak punya strategi apapun. Nah, itu dia hasil data-data yang sudah aku perlihatkan. Semoga ini bisa membantu teman-teman untuk mengurutkan jurusan yang akan teman-teman pilih nantinya. Ingat, di UTBK ada pembobotan, jadi usahakan jurusan yang teman-teman pilih juga sudah teman-teman pertimbangkan dengan bobot-bobot seperti itu. Oh iya, banyak yang minta aku live lagi. Kalau aku mau live lagi, aku mau tanya materi apa yang teman-teman inginkan, bahasa Panda kah, logika, penalaran analitis, atau penalaran kuantitatif. Yang kedua, dalam seminggu teman-teman mau live berapa kali sih? 1, 2, 3, atau 4?
Dan waktunya mau kapan? Coba teman-teman tulis nanti ya di kolom komen biar aku bisa mempersiapkan materi, jadwal, dan bisa aku share nantinya. Kalau udah aku mau bilang thank you banget udah nonton video ini. Hope you enjoyed dengan videonya. Dan sampai jumpa di video-video aku yang selanjutnya ya. See you next time guys.